Halo Sobat Kabuzen. Nah, ini tanggal 21 Agustus tahun 2024. Tepat 3 hari setelah saya mendaki Gunung Arjuna di ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut. Saya barusan berlari di lingkungan Sunter Kodamar dari rumah dinas yang saya tempati, kemudian menyusuri jalan raya di Sunter Kodamar, lalu melakukan 5 lap di Danau Segoro. Ini fasilitas lari, jogging maupun berjalan yang sangat bagus yang ada di Sunter Kodamar dan sangat nyaman bagi para pelari maupun pejalan kaki. Setelah itu saya berlari ke lapangan Kolat Tiyata Yuda untuk mengambil sekitar 7 kali putaran lagi, sehingga totalnya 10 km. Jadi setelah mendaki langsung Nenki atau 10 kilo. Alhamdulillah ini bisa saya lakukan karena saya lihat tidur saya tadi malam sudah mendekati 7 jam, sehingga skor tidur saya bisa 70. Artinya waktu istirahat saya di malam hari sudah cukup sehingga energinya pulih kembali. Dan ketika energi sudah pulih, insya Allah kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas berat, baik itu berupa berlari, angkat beban, berjalan, dan lain sebagainya. Yakinkan agar kita bisa istirahat cukup di malam hari. Tidur sebelum jam 10, kemudian hitung 6 jam berikutnya. Dan di sini seperti waktu yang lalu pernah saya tunjukkan, di rumah dinas jabatan saya ini meskipun di Jakarta, tapi bisa dilihat sekarang ada pisang kedua yang akan dipanen, ya, tandan kedua. Tandan pertama sudah dipanen beberapa waktu lalu dan ada 11 sisir. Ini kelihatannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 10 sisir ya. Dan ukurannya sangat besar-besar untuk di tengah kota seperti Jakarta ya, di Sunter Kodamar. Juga ada di sini ada kolam yang langsung diambil dari tanah airnya. Ya, jadi di sini ada mata airnya dan di sebelah sana ada sumur. Jadi saya membuat ada sumur untuk membilas atau menyaring air kolam ini agar tetap bersih. Cukup menyenangkan ya, karena di tengah kota Jakarta, Sunter Kodamar yang dekat dengan laut, ada sumber mata air yang bersih dan jernih sehingga ikan bisa hidup. Saat saya mendaki yang lalu di Pegunungan Arjuna, rute yang kita lewati tidak ada air. Sepanjang jalan kering, kerontang, tidak ada air karena memang rutenya dari desa Cangar terus menuju ke Lengkehan. Kalau rute yang lain yang berangkat dari Tretes katanya ada air. Air sangat penting untuk kehidupan. Oleh karenanya jaga agar air yang ada di sekitar kita itu termanfaatkan. Jangan sampai terbuang dengan percuma. Juga jaga agar tubuh kita selalu cukup air. Banyaklah minum air putih. Saya setiap hari minum air putih bisa sampai 3 liter lebih. Setiap kosong saya mengisi air, minum air putih. Jangan air yang berwarna, jangan air yang diberi pewarna, pemanis ya. Cukup air putih sudah lebih dari cukup bagi tubuh kita. Untuk itu kawan-kawan Kabuzen sekalian, manfaatkan waktu yang ada, kesempatan untuk terus menjaga stamina dan kebugaran tubuh kita. Saya membina tubuh saya, stamina saya sejak 15 tahun lalu. Saya berlari hampir setiap hari 10 km. Kemudian sekarang saya menambah aktivitasnya, tidak hanya berlari, tapi juga mengangkat beban, mendaki gunung, berjalan, ya. Dan kesemuanya itu tidak bisa secara instan kita dapatkan. Harus kita persiapkan. Karena jika kita mendadak akan mengikuti tes atau mengikuti event, tidak mempersiapkan diri dulu sebelumnya dan langsung ikut, itu akan berakibat fatal. Dan tentu bukan itu yang kita inginkan ya dari olahraga. Oleh karenanya siapkan diri kita untuk menghadapi tantangan apapun di depan yang kita tidak tahu. Dan semuanya bisa kita lakukan secara optimal saat kesehatan tubuh kita terjaga. Dan dengan mengatur waktu istirahat yang cukup, maka energi kita akan terpulihkan untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas ke depan. Usahakan agar tidur jam 10, bahkan kalau bisa sebelum jam 10. Karena jam 11 malam kita harus sudah dalam keadaan tidur pulas. Di jam 11 malam itulah sampai jam 2 pagi tubuh kita mendetoksifikasi, membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga bisa dibayangkan
jika jam 11 kita belum tidur pulas, maka proses detoksifikasi tidak berjalan. Apalagi jika ditambah dengan kita mengkonsumsi ada yang kopi, ya, minuman manis, minuman energi, dan lain sebagainya. Itu tidak baik untuk kesehatan kita. Saya telah membuktikannya dan saya tidak pernah melakukannya, sehingga saya merasakan manfaatnya dengan kondisi kesehatan saya sekarang. Terus manfaatkan waktu, kesempatan, fasilitas sarana yang ada untuk menjaga kebugaran, stamina, dan keselamatan. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat. Kekar bugar di usia senja. Kabuzen.